Yang di luar, masih di luar, tolong masuk dalam, biar kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Sudah, yang penerima tamu itu ya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Loh kok diam semua? Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Salam. Kita harus semangat. Ini Minggu Palma. Mengenang sengsara Yesus Kristus, hati kita juga harus bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi kita beribadah juga jangan malas-malasan. Hati kita harus senantiasa bersukacita memuji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu terkasih, pagi hari ini kita mulai ibadah kita Minggu Palmarum. Mari kita ambil saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, atas segala kemurahan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Pribadi lepas pribadi, bahkan rumah tangga kami masing-masing. Kami merasakan penyertaan Tuhan. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapak, kami boleh berkumpul saat ini di dalam ruangan ini, rumah-Mu yang kudus. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan kami. Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, untuk menebus kami dari dosa dan maut. Kami bersyukur atas segalanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Berkati kami semua. Sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Dan anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Urapi, berkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Agar setiap yang kami lakukan, yang keluar dari mulut kami, dalam hati kami, boleh senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Dan sukacita surga ada dalam kehidupan kami, di mana kami beribadah di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan meneburkan firman Allah bagi kami. Berkati kehidupannya, agar yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar dari firman Allah sendiri. Roh Allah yang berbicara untuk kami semua. Sehingga kami pulang dari tempat ini boleh disegarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami teringat saudara kami yang masih dalam perjalanan. Mungkin masih menuju tempat ini. Tuhan, hantarkan mereka. Biarlah mereka boleh tiba di tempat ini dengan sehat dan sukacita menyertai mereka. Bersama-sama kami memuji, memuliakan Tuhan. Berkati sarana prasarana yang kami pakai untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kehadiran Yesus menggemparkan seluruh kota Yerusalem. Ia tidak datang dengan kuda yang kerap dipakai raja-raja dan pembesar yang identik dengan kekuatan dan kemuliaan. Namun Yesus datang ke Yerusalem dengan seekor keledai betina yang dianggap bodoh dan lamban, tapi juga lambang kedamaian. Inilah kemuliaan yang ditunjuk Yesus, bukan dengan kekuatan dan peperangan, tapi dengan kelembutan dan perdamaian. Bukan dengan kemenangan yang penuh sorak-sorai, tapi dengan kemenangan jalan sengsara. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita masuki kebaktian Minggu Palmarum ini dengan seruan Hosana. Mari kita berteriak 3 kali, Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Mari kita pujikan segala kemuliaan.
demikian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah sambil mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada pada kita yang beribadah pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, Minggu Palmarum adalah sebuah paradoks antara puji dan puja, dan tragedi dan hinaan. Yesus menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang merendahkan dirinya dan layak menerima pujian. Dialah yang membesarkan kita, membebaskan kita dari semua dosa. Yohanes 12 ayat 15 berkata demikian. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Saya persilakan jemaat duduk, anak-anak sekolah minggu bisa masuk ke ruangan untuk kita berdoa. Silakan anak ke depan. Ya, sekolah minggu silakan. Ya, sambil anak-anak ke depan kita nyanyi mengiringi mereka masuk ya. Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Silakan Ibu ambil bangku depannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menyayangi anak-anak dengan kasih-Mu. Engkau pun juga mati tersalib untuk anak-anak ini ya Tuhan. Dan mereka sebentar akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk guru-guru yang membimbing mereka. Tuhan memakai dalam melakukan ibadah mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka tetap fokus dan Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah anak-anak kami. Amin. Silakan menuju ke ruang kelasnya masing-masing, ditemani oleh kakak-kakak. Kakak Andu, kakak Leo, kakak Linda, kakak-kakak pula. Jemaat sekalian, kita masuk di dalam pengakuan dosa kita. Tidak semua menyambut Yesus, tetap mengeluh-ngeluhkan Yesus. Nyatanya saat Tuhan kita terbelenggu dan memikul salib, justru berbalik dengan berteriak, salibkan, salibkan dia. Akankah kita seperti itu? Hari ini kita memuji dia, dan esok hari kita mengkhianati dia. Mari kita periksa hari-hari yang telah kita lalui. Adakah kita mengkhianati kita?
batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Kau bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bersedih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Bapa di sorga, kami sama seperti orang-orang Israel pada zaman Yesus. Mereka mengeluh-elukan Engkau ya Tuhan. Tapi pada saat Engkau terbelenggu dan mati di atas salib, semua berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan, seperti itulah kami juga. Kami sering memuji memuliakan Engkau, tapi kami sering mengkhianati Engkau. Ketika kami berhadapan dengan begitu banyaknya pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu yang kudus terhadap tingkah laku hidup kami, pikiran kami, perasaan kami kepada sesama. Tuhan, kami sejujur-jujurnya ingin mengatakan bahwa kami ini orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Karena itu Tuhan, supaya kami boleh menikmati ibadah ini, persekutuan ini, ampunilah semua salah dan dosa kami. Mungkin kata-kata kami sudah menyakiti sesama kami. Kata-kata kami keras kasar kepada yang lain, ya Tuhan. Lidah kami yang berkata-kata sering menipu orang lain, sering menjebak orang lain. Dan kami bangga melihat orang lain jatuh oleh karena kejahatan pada diri kami, ya Tuhan. Sebagai orang tua, kami mungkin tidak berfungsi benar terhadap anak-anak kami. Dalam hubungan suami istri pun kami juga jujur Tuhan. Kami sering egois, sering mementingkan diri sendiri. Sering kemauan kami yang kami paksakan. Kami kurang peduli perhatian kepada anak-anak kami. Mungkin secara ekonomi, secara pendidikan kami memperhatikannya. Tapi Tuhan, secara iman percaya, kami kurang menceritakan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh hanya secara kekuatan, logika, kekuatan fisik, tapi mereka lemah di dalam hal-hal kerohanian, keimanan. Dan kami kurang peka terhadap itu ya Tuhan. Kami lebih senang anak-anak kami pergi kemana-mana ke dalam dunia ini, daripada kami memaksa mereka atau mengajak mereka dengan kasih untuk membaca, merenungkan, dan beribadah, berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami sering menganggap itu hal yang sepele, hal yang nomor 2. Yang terpenting pendidikan dan pendidikan, keberhasilan, pekerjaan dan pekerjaan. Tapi kami tidak seimbang melihat bahwa kami butuh Tuhan. Kami dikasih oleh Tuhan. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengaku semua dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku.
Bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan, sehingga waktu penyegaran dapat datang dari hadirat Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya undang kita bangkit berdiri. Marilah Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2, dan saya minta kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah membawa kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya persilakan duduk, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan kembali memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di Minggu Palmarum hari ini. Sebab dialah Hosana, anak Daud, putra Allah yang datang ke dalam dunia. Mari kita menyanyikan Hosana bagi Raja kita di tempat yang tinggi. Sebab dialah satu-satunya junjungan dalam kehidupan kita. Dan dia satu-satunya Raja yang bertahta di dalam kehidupan kita. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku merindukan hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Aku ingin Selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. menikmati Kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas tahta. Rajaku Yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Mari selidiki batin dan hatiku. Hatiku dan hatiku. Sebab hari ini mata kami hanya tertuju kepadamu. Aku tertuju padamu. Sama-sama kita katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku Rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Aku ingin Selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. menikmati
Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Kau berkuasa Tuhan, Kau berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki Minggu Palmarum di mana Tuhan Yesus dimuliakan sebagai Raja, sebagai anak Daud. Tapi ini bukan menjadi akhir dari kemuliaannya. Setelah ini dia akan menderita, dia akan disalibkan, dan kemuliaannya akan benar-benar tercurahkan di dalam dunia. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna
memuji-Mu Allah yang hidup, Allah yang dimuliakan sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur karena kita boleh berkumpul bersama-sama hari ini untuk meninggikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Masih ada semangat? Yang kakinya udah mulai agak luntur pula, agak kropos, bisa duduk. Kita masih akan memuji Tuhan, karena kita akan bersorak-sorai bagi Raja kita. Bersorak-sorai, tinggikan namanya. Bersorak-sorai, tinggikan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia penghibungan dan pengharapan.
muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur dari Mazmur 118 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29 akan dibacakan oleh Ibu Rahel. Mazmur 118 ayat 18 sampai 29. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya hari ini kembali memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita semangat yang baru untuk kita menjalani hari-hari yang mungkin terasa sulit dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami permasalahan, pergumulan yang sedang kita bawa kepada Tuhan. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan yang kita dengar boleh memberikan kita semangat untuk kita melalui segala proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Angkat pujian, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang agung. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku
sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami menyembahmu, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami menyembahmu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, dan Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur pagi hari ini bahwa kami memperingati di mana Yesus memasuki Yerusalem dan orang-orang bersorak-sorai Hosana, tempat yang maha tinggi. Dan biarlah Tuhan, hati kami juga boleh berteriak Hosana, selamatkan kami ya Tuhan, karena Tuhan adalah Raja kami. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti, memahami dengan baik. Buka pikiran kami, buka hati kami, untuk bisa menerima firman, dan kami boleh diubah oleh firman, dan juga ditegur oleh firman, dan juga terlebih hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan tolong ya Bapak. Dan kiranya hari ini kami semua boleh belajar dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hosana. Ketika kita mengerti Hosana, jadi nanti teriaknya nanti beda ya. Kita akan lihat nanti. Mari kita buka di firman Tuhan di Markus pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Markus yang 11 ayat 1 sampai yang ke-11.
Saya minta untuk singer, Bu Eli dan Bu Rahel ya. Saya minta Bu Rahel ayat 1 sampai ayat yang ke-7 sampai ke-6 ya. Kemudian 7 sampai 11 oleh Bu Eli. 1 sampai 6 oleh Bu Rahel, 7 sampai 11 oleh Bu Eli. Markus 11. Markus 11 ayat 1 sampai 6. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Ayat yang ke-7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa dari Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Berbahagia setiap kita boleh membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak sekalian, Shalom. Saya berharap kita semua boleh tetap semangat untuk mulai mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang Hosana. Hosana ditujukan kepada Raja Mesianik. Raja Mesianik, raja yang membedakan raja-raja yang lain. Nah, kita akan masuk dalam yang pertama. Bapak sekalian, ketika kita merayakan Minggu Palem, nah ini harus diperhatikan baik-baik. Minggu Palem adalah minggu di mana Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana Yesus akan mulai menderita di sana. Saya ulang lagi, Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana Yesus mulai untuk menderita, menunjukkan siapa dirinya. Kalau kita baca di Markus pasal 1 sampai 10, itu Yesus seringkali ketika menyembuhkan orang, misalnya ada yang buta disembuhkan, yang sakit disembuhkan, lalu Yesus bilang apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Nah, kenapa Yesus waktu itu sebelumnya, Yesus mengatakan jangan kasih tahu siapa-siapa? Karena memang belum waktunya. Tapi ketika pasal 11 ini, Yesus justru sudah waktunya. Ini sudah waktunya, Yesus menunjukkan siapa dirinya. Penulis Markus sangat konsisten dari pasal pertama sampai pasal yang ke-16 itu tentang Kristosentris atau tentang Kristus sebagai Mesias. Nah, ayat 11 sebagai show atau sebagai waktunya Tuhan Yesus adalah Mesias ditunjukkan di sini.
Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari konteks dari teks ini yang kita baca 11 ayat ini. Kemungkinan paling tidak ada 3. Ada 3 pelajaran. Namun sebelumnya kita lihat dulu bagaimana lokasinya di mana dan apa yang dilakukan murid-murid persiapannya mau masuk ke Yerusalem, apa yang dilakukan, dan kira-kira di situ apa yang kita pelajari. Oke, kita melihat yang pertama. Ketika satu dikatakan bahwa ada satu lokasi, yaitu dekat Betfage dan Betania. Jadi Yesus ketika mau masuk ke Yerusalem bersama murid-muridnya, itu dekat dengan Betfage dan Betania. Pernah tahu Betfage itu apa? Betfage ya kota yang dekat di Yerusalem. Kemungkinan besar orang mengatakan Betfage adalah kota rumah buah arah. Rumah buah arah. Kalau Betlehem apa? Rumah roti. Kalau Betfage rumah buah arah. Kalau Betania itu rumah kurma. Ini menurut berdasarkan beberapa komentari. Betfage adalah rumah buah arah, sedangkan Betania ada rumah kurma. Nah, desa Betania itu terletak 2 mil di Yerusalem. Jadi ya kurang lebih dekat lah 2 mil. Jalan kaki ya berapa menit sudah bisa sampai. Nah, sebelum masuk Yerusalem, Yesus menyuruh murid-muridnya ngapain? Persiapan untuk Yerusalem nih, masuk nih. Menunjukkan bahwa saya ini Mesias, saya ini raja. Raja mesianik, bukan raja sembarangan. Disiapkan pertama adalah kendaraannya. Nah, biasanya kan kalau ada raja datang, siapkan kendaraan dah. Kendaraan atau semua keamanan. Tapi Yesus tidak neko-neko. Yesus hanya minta satu. Tolong ke desa itu. Nah, kita memang nggak tahu desa apa. Antara Betfage atau Betania. Di situ tidak ada dikatakan di mana. Tapi Yesus bilang, pergilah ke desa itu. Tolong ambil keledai yang muda. Yang sedang ditambat itu, diambil. Nanti kalau ada yang tanya, buat apa kamu lakukan itu? Bilang, Tuhan memerlukannya. Nanti akan dikembalikan. Tuhan Yesus sebagai Raja Mesianik tidak minta apa-apa, hanya minta keledai muda. Kalau di teks yang lain mengatakan keledai yang tidak pernah ditunggangi oleh siapapun. Kalau di Matius ada 2 keledai, betina dan anaknya. Di Markus hanya bilang muda. Lukas bilang yang muda. Nah, yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya. Makanya Injil Matius, Markus, Lukas itu saling melengkapi. Memang di situ ada 2 keledai, satu ibunya, satu yang masih muda, yang siap ditunggangi. Nah, kalau di Matius dikatakan bawa dua-duanya. Kalau di Markus bilang bawa 1, kalau Lukas bilang bawa 1. Yang benar adalah bawa dua-duanya tapi dipakai cuma 1. Yaitu yang masih muda. Nah, masalahnya adalah gini, Bapak sekalian. Mengapa Yesus meminta keledai yang muda? Dan kenapa yang belum pernah dipakai? Ingat ya, Yesus sedang menunjukkan dirinya siapa dirinya. Saya ini Tuhan, saya ini Mesias. Saya Raja Mesianik. Saya hanya minta keledai yang masih muda. Ada 2 makna, Bapak sekalian. Bahwa keledai ini memang sebagai nubuat, penggenapan nubuat di Zakaria pasal 9 ayat 9. Dikatakan bahwa raja akan datang mengendarai keledai. Oke, nanti Bapak bisa baca di Zakaria pasal 9. Tapi ada 2 makna rohani. Mengapa Yesus menggunakan keledai yang masih muda ini? Oke, makna yang pertama. Keledai, tadi di pembukaan ibadah, Pak Pendeta Ria sudah membacakan di liturgi. Itu sebenarnya keledai itu bukan kendaraan transportasi yang kelas tinggi. Itu adalah kelas rendah sebenarnya. Yang kelas tinggi biasanya pakai apa? Pakai unta atau kuda. Kan begitu ya. Tapi Yesus herannya itu minta keledai muda. Ini menunjukkan bahwa Raja Mesianik kita itu raja yang lemah lembut, yang penuh damai sejahtera. Karena keledai itu menunjukkan bahwa itu pendamaian, simbol kedamaian. Yesus menggunakan keledai itu sebagai bentuk bahwa saya datang sebagai raja bukan untuk ngajak perang. Saya membawa damai. Kalau raja-raja yang lain menggunakan kuda, perang, betul ya? Tapi Yesus datang, masuk ke Yerusalem, jadi sebagai raja, bukan membawa perang, tapi damai. Mana yang kedua? Yesus bukan hanya raja yang damai, tapi Yesus juga raja yang rendah hati. Seorang raja loh, minta hanya keledai. Menunjukkan bahwa Yesus ada rendah hati. Nah, nanti aplikasinya kita akan belajar. Saya yang memberikan sedikit beberapa informasi tentang keledai dan sebagainya. Nah, kemudian ayat 4 dan 6 dikatakan bahwa berhasil mendapatkan keledai itu dan dipakai. Ketika sebelum dipakai oleh Yesus, ditunggangi oleh Yesus, murid-muridnya melepaskan pakaiannya lalu menaruh di atas keledainya. Apa maksudnya? Itu sebagai penobatan, penghormatan bahwa iya, raja mau duduk nih, yang belum pernah ditunggangi. Ini keledai yang istimewa.
keledai yang disiapkan istimewa buat raja mesianik ini, yaitu dikasih baju, baru Yesus naik. Nah, yang lebih menarik lagi adalah, Bapak sekalian, lebih menariknya adalah ayat 8. Bukan hanya murid yang menaruh pakaian, tetapi orang-orang yang saat itu yang hadir melihat Yesus yang mau masuk Yerusalem, semua lepaskan pakaiannya. Tapi zaman dulu pakaiannya berlapis-lapis ya Bapak Ibu. Jangan pikir pakaian seperti sekarang, langsung lepas, langsung kelihatan badannya, enggak. Dulu tuh ada berlapis-lapis. Nah, mereka melepaskan pakaiannya, lalu taruh di jalan. Lalu biar Yesus melewati di atas pakaian. Nah, mengapa itu dilakukan? Ternyata, saya baca di beberapa komentar Bapak sekalian, itu kebiasaan dilakukan oleh untuk raja atau kaisar Romawi. Jadi zaman dulu, ada seorang yang bernama misalnya Cato salah satu kaisar Romawi, setiap kali kalau mau lewat, itu pasti pasukannya siapkan jalan, pakai pakaian atau pakai karpet merah dan sebagainya. Itu sebagai tradisi Yunani Romawi yang mencintai tuannya atau pemimpinnya, gitulah, kira-kira begitu. Nah, itu ternyata ditangkap oleh orang Israel karena kebiasaan dilakukan itu ketika Yesus datang sebagai raja, maka mereka otomatis langsung lepaskan pakaiannya lalu menaruh di jalan. Sambil apa? Ayat 9. Sambil berseru. Di belakang nih, lagi ikut Yesus di depan, mereka di belakang berseru. Apa berserunya? Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tahu enggak Hosana itu apa? Saya pernah ditanya waktu itu sama anak sekolah minggu, waktu saya masih SMP, SMA. Saya jawabnya salah. Saya bilang Hosana itu Allah di tempat maha tinggi. Salah. Haleluya, haleluya kita tahu, haleluya mari kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan, itu haleluya. Hosana apa artinya? Hosana ternyata kalau bahasa aslinya, itu adalah selamatkan kami. Ada kata now, selamatkan kami ya Tuhan, sekarang. Jadi ketika Israel berteriak, selamatkan kami ya Tuhan, Hosana, Hosana. Selamatkan kami Tuhan, sekarang, selamatkan kami. Karena memang Bapak sekalian, di pikiran mereka, Yesus adalah raja sebagai keturunan dari Daud, maka disebut anak Daud. Yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Ini kita udah tahu ya, seringkali konsep mereka seperti itu. Jadi konsep nasionalis mereka adalah menganggap bahwa Yesus sebagai raja yang mendirikan kerajaan yang kokoh, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga mereka bilang, selamatkan kami ya Tuhan, sudah waktunya sekarang, raja kami datang, selamatkan kami, Hosana, Hosana. Karena mereka tahu bahwa ini penggenapan. Ayat 9 ayat 10 merupakan penggenapan dari Zakaria yang pasal 9. Mengatakan bahwa Raja Israel akan datang. Makanya ini teriakannya sama. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini adalah seruan yang dikutip di Zakaria. Mereka ulangi lagi. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Raja mereka. Selamatkan saya, selamatkan saya. Oke, dari semua penjelasan ini Bapak sekalian, saya masuk 3 poin yang saya akan sampaikan tadi. Bahwa sebenarnya di Mazmur pasal 11, ini ada banyak hal yang kita pelajari. Ada 3 hal. Yang pertama, kita lihat satu-satu. Ada aplikasinya buat kita teologinya. Yaitu bahwa Yesus memang adalah Raja yang mesianik. Mesias dan Raja. Seorang Raja dan Mesias. Karena memang Bapak sekalian, Markus 11 menunjukkan bahwa Yesus tidak melarang mereka berteriak Hosana, Raja anak Daud, atau Tuhan Yesus tidak melarang mereka melakukan pakaian mereka ditaruh lalu ada daun-daun palem. Di Markus tidak tertulis palem, di Matius tidak tertulis palem, di Lukas tidak ada palem. Palem itu dari kata mana? Hanya di Yohanes. Yohanes hanya 4 ayat menceritakan tentang ini, tapi menyebut kata daun-daun palem. Sedangkan di Matius, Markus, Lukas tidak ada kata palem di situ. Sehingga tradisi gereja, kenapa menggunakan palem? Karena terdapat informasi dari dari Injil Yohanes. Kalau di sini kita bilang apa? Ranting-ranting hijau. Kalau di Markus. Kalau di Yohanes, ranting atau daun palem. Oke? Nah, disinilah Yesus tidak melarang mereka untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan. Karena Yesus memang mengiyakan, saya memang Raja, saya memang Mesias. Biasanya sebelumnya Yesus bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi sekarang Yesus bilang, silakan. Dia naik di atas keledai muda, lalu orang bersorak-sorai, dikasih jalan ya, dengan pakaian mereka, dan palem. Kemudian mereka berteriak Hosana,
Memang itu teriakan untuk sang raja. Dan Yesus menerima itu. Yesus tidak melarang mereka, diam, tidak. Memang sudah waktunya. Saya adalah Mesias. Nah, lalu kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, seorang raja, apa yang kita harapkan? Jemaat atau umat saat itu berharap adalah Yesus membebaskan mereka, mereka diraja, mereka inginnya adalah segera, ayo sekarang Tuhan, bebaskan kami, selamatkan kami. Tetapi, Bapak sekalian, Bapak Ibu tahu enggak? Yesus datang sebagai raja, iya. Sebagai Mesias, iya. Tapi bukan seperti raja atau Mesias di pikiran mereka. Seketika itu juga, Bapak sekalian, kalau kita baca di pasal 11, 12, 13, sampai 14, Yesus ditangkap. Yesus lalu mau dituntun ke Golgota. Orang yang sama loh, yang berkata, Hosana, selamatkan kami ya Tuhan. Tiba-tiba bilang, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Mereka kecewa loh. Sukacita meluap-luap menjadi tangisan pahit. Kegembiraan penuh kemenangan berubah menjadi kepanikan yang penuh dengan kepengecut. Yang awalnya dengan yakin berteriak Hosana, selamatkan kami ya Tuhan sekarang. Ya tak? Mereka bersukacita meluap-luap. Tiba-tiba menjadi tangisan pahit. Dengan kemarahan mengatakan salibkan dia. Mengapa? Karena memang konsep raja dan Mesias mereka itu untuk kepentingan kerajaan dunia. Yesus datang ke dunia bukan mendirikan kerajaan dunia. Kerajaan Allah. Yang tadi saya bilang, kerajaan Allah itu tidak tentang perang, tidak tentang membebaskan kita dari penjajah, tidak membebaskan kita dari apa? Atau mendirikan satu negara yang besar, tidak. Yesus ingin menyampaikan tentang kerajaan Allah. Maka respon kita yang terbaik bukan seperti mereka yang awalnya Hosana menjadi salibkan dia karena mereka punya konsep yang salah, harapan mereka dari raja itu. Maka respon kita adalah kita tahu nih sekarang bahwa raja kita, Mesias kita Yesus itu bukan yang dianggapan orang Israel. Maka respon terbaik kita harus melayani raja kita. Mereka loh melayani raja untuk supaya apa? Untuk supaya ayo cepat selamatkan kami perlu keselamatan. Tapi kita melayani Yesus. Bukan untuk mencari yang lain. Kita melayani Yesus sebagai konsekuensi kita sebagai siapa? Pengikut Yesus. Yesus raja kita. Kalau memang raja kita, kita akui dia ada raja kita, ayo kita taat sama raja kita. Kalau kita mengakui Yesus adalah Mesias kita, ayo kita tunduk kepada Mesias kita. Bukan minta-minta. Itu yang saya bilang. Kalau gereja mengajarkan bahwa kita ke gereja, ibadah hanya supaya dapat berkat, kita beribadah supaya dapat berkat, itu kan sama dengan konsepnya orang Israel. Atau gereja-gereja sekarang mengajarkan begitu kan. Orientasi kita ke gereja untuk mencari berkat, itu salah loh. Kita ke gereja, beribadah, melayani, bukan cari berkat. Tapi kita mau melayani Tuhan, Raja kita. Yang sudah memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Sekarang pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu mengaku Yesus ada Raja dan Mesias kita? Amin. Ayo layani Tuhan. Layani Yesus. Jangan layani diri sendiri. Jangan mau kepentingan diri sendiri. Layani Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Apa maunya Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, apa yang kita pelajari dari teks ini? Bahwa Mesias yang kita percayai itu bukan membawa perang, tapi membawa damai. Dan juga tadi kita belajar tentang rendah hati. Nah, saya akan memberikan sedikit informasi Bapak sekalian. Di zaman Tuhan Yesus, kan dijajah oleh Romawi ya. Nah, ada namanya Romawi Caesar Augustus. Dia seorang kaisar. Itu punya slogan, mereka bilang gini. Yaitu Pax Romana. Pax Romana itu bahasa Latin artinya perdamaian Romawi. Wah. Jadi Caesar waktu itu seorang kaisar itu meyakinkan kepada semua rakyat bahwa Romawi datang untuk membawa kedamaian. Pax Romana, berseru begitu. Tetapi ada seorang yang melawan dia, yaitu bernama Cargastus. Dia mengatakan bahwa Romawi itu bilang bahwa damai, tapi yang terjadi adalah terjadi perampokan, pembantaian, pemerkosaan, dan bahkan penjajahan. Jadi ini disebut pendamaian. Caesar mengatakan saya membawa pendamaian, tapi yang terjadi apa? Pembantaian, pemerkosaan, perampokan. Ini sejarah loh, sejarah tercatat.
Artinya apa? Kedamaian ditawarkan raja dunia hanya slogan. Tapi Yesus bilang membawa damai. Itu bukan slogan. Itu betul loh. Saya tanya, selama Yesus menderita, dari Golgota, atau dari Yesus disiksa, ditangkap, sampai Yesus disalibkan, ada menurut tentang perang di sana? Apakah Yesus bilang, malaikat turun, hajar mereka yang membunuh saya? Ada? Bahkan di atas kayu salib, Yesus, perkataan salib, Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan Yesus di atas salib bukan perang, tetapi damai. Ini Mesias kita, Bapak sekalian. Yesus mati di atas salib untuk mendamaikan kita. Nah, toh kalau memang kita tahu bahwa Yesus adalah sang raja damai kita, mengajarkan tentang kedamaian, tapi kalau orang Kristen masih berperang, Kristen masih berantem, memikirkan hal-hal yang untuk siapa lebih hebat, siapa yang lebih menang, mana damainya? Ini jadi autokorek ya Bapak sekalian, termasuk saya. Kalau kita memang mau ikut sang Mesias kita yang Raja Damai, tapi kita kok masih rebutan kekuasaan. Kok kita masih berlomba-lomba untuk memamerkan kita siapa yang paling hebat. Itu nggak damai loh. Kedamaian itu bukan itu. Jangan sama seperti Pax Romana, Caesar Augustus. Menawarkan kedamaian, tapi yang terjadi peperangan. Tapi Yesus benar-benar ada Raja Damai. Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Yang memberikan kedamaian. Dan Yesus bukan hanya Raja Damai, Bapak sekalian. Yang tadi keledai tadi itu melambangkan tentang rendah hati. Bagaimana Yesus adalah Raja yang rendah hati. Nah, ada dua sejarah yang kedua saya akan bacakan, Bapak sekalian. Pada zaman Yesus dijajah, pada zaman Israel dijajah, Romawi yang menjajah, itu semua kaisar itu menuntut bahwa rakyatnya harus menghormati dia sebagai dewa. Termasuk saya kasih contoh. Julius Caesar menuntut bahwa mereka harus menyembah dia sebagai dewa. Kemudian ada namanya Domitianus menuntut agar supaya orang mengakui dia Tuhan atau Tuan. Jadi semua pemimpin Romawi minta menyembah dia atau menganggap dia sebagai Tuhan. Ada satu lagi namanya Nero. Kita tahu ya Nero ya. Itu mengaku sebagai dewa dan sebagai penjelmaan Apollo. Jadi mereka tuh semua pemimpin Romawi maunya ayo nyembah saya. Ayo, saya ini berkuasa. Tapi Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus itu bukan begitu. Tuhan Yesus datang loh. Raja asli datang ke dunia. Meninggalkan kemuliaannya. Kita tahu ya. Yesus mati buat kita. Dihina loh Yesus. Ditelanjangi. Diludahi. Difitnah. Yesus diaman. Sepanjang Yesus disiksa, Yesus diam. Dan di atas salib, Yesus hanya mengucapkan 7 kalimat saja. Yang kita kenal sekarang 7 perkataan salib. Itu pun kata-katanya semua kata-kata Yesus mengandung makna yang dalam, Bapak sekalian. Di pemuda kita udah belajar. Perkataan salib yang ketiga ya, 1, 2, 3. Minggu depan kita lanjutkan. Bapak Ibu perlu belajar bahwa di Yesus benar-benar ada Allah yang rendah hati. Damai juga rendah hati. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa saya sudah rendah hati. Inilah perjuangan kita seumur hidup. Rendah hati itu. Serius. Perjuangan kita seumur hidup. Siapa yang tidak mau dihargai? Saya bacakan satu fakta ya Bapak sekalian. Pergumulan eksistensial manusia. Pergumulan eksistensial itu tentang keberadaan. Manusia tuh pingin dihargai. Pingin diakui. Pingin dianggap. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, tapi kalau sampai ini tidak terpenuhi, orang dunia akan mencari terus supaya terpenuhi. Tapi kita orang Kristen tidak perlu cari itu. Karena keberadaan kita itu sudah dibayar mahal oleh darah Yesus. Keberadaan kita sudah menjadi anak Tuhan. Bahwa kita tidak lagi perlu yang begitu-gituan. Tapi Yesus mengajarkan kita lemah lembut, rendah hati dan damai. Yang ketiga Bapak sekalian, saya akan terakhir. Lalu bagaimana respon kita terhadap Yesus sebagai Raja dan Mesias? Tadi saya berkata bahwa Yesus adalah Mesias, kita harus melayani Dia. Yang kedua, bahwa Mesias kita ada Raja yang damai, yang rendah hati. Kita juga belajar seperti Raja damai kita yang rendah hati. Tapi yang ketiga, menunjukkan ada 2 iman di teks yang kita baca, itu yang kita tidak boleh ikuti. Iman yang pertama, iman yang berpusat pada diri sendiri dan salah arah. Kita tahu ya bahwa Hosana, Hosana waktu mereka berteriak, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Hosana di tempatnya yang tinggi. Mereka tuh maunya apa? Ayo kami dibebaskan. Ayo, ingin supaya mereka tuh menjadi punya kekuasaan. Enak aja, sama ini kami dijajah. Sekarang kami pingin gantian menjajah. Kami pingin berkuasa. Itu keinginan mereka paling dalam. Jadi iman mereka bukan iman kepada raja yang benar-benar sebagai yang memerintah atas mereka, yang harus mereka taat, tapi mereka supaya mereka punya kepentingan untuk mencapai kepentingan mereka. Nah, Bapak Ibu kalau punya iman seperti itu, salah arah, bukannya berpusat pada Tuhan, malah iman kita untuk kepentingan kita sedang salah. Saya kasih contoh. Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias. Yakobus dan Yohanes juga pernah meminta duduk sebelah kiri kanan Yesus. Masih ingat enggak? Dia memohon, ibunya yang memohon supaya berduduk di sebelah kiri kanan Yesus. Tapi Yohanes berubah. Yohanes awalnya minta kekuasaan, kedudukan. Dia berubah. Kapan Yohanes berubah? Perubahan Yohanes ketika Yohanes berdiri di bawah kaki Yesus yang Yesus sedang disalib. Saya mau tanya Bapak sekalian. Siapa murid Yesus yang melihat langsung Yesus disalib? Siapa? Mana Petrus? Yang berkata, saya tidak akan meninggalkan kau. Petrus pergi. Di mana Yakobus? Pergi. Di mana Matius? Pergi semua. Yang tersisa hanya Yohanes. Satu-satu murid yang paling muda. Dan Yohanes menulis 3 kitab. Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan surat Wahyu. Di Yohanes 3:16, apa bunyinya Bapak sekalian? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saya mau tanya, begitu besar seperti apa besarnya? Apakah waktu Yohanes menulis surat itu hanya hayalan, imajinasi? Tidak. Yohanes lihat langsung. Yohanes lihat langsung bagaimana Yesus disalib. Satu-satunya murid yang melihat, menyaksikan Yesus langsung disalib. Sehingga tidak heran menulis, karena begitu besar kasih Allah. Itu ungkapan iman yang dilihat dengan nyata. Bahkan di 1, 2, 3 Yohanes tulis apa? Allah adalah sumber kasih. Kita harus mengasihi. Yohanes berubah ketika melihat Yesus disalib. Saya mau tanya, kapan kita berubah? Ketika kita merayakan Paskah, kita ingat salib, harusnya kita berubah. Karena Yesus mau mati buat kita. Yohanes berubah, bukan karena yang lain. Perubahan radikal Yohanes ketika dia melihat Yesus disalib, dan dia bisa menulis satu ayat yang kita kenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu mau berubah? Kapan berubahnya? Ingat salib Yesus, ingat kasih Yesus. Prapaskah sebenarnya itu mengajak kita untuk bertobat. Prapaskah itu mengajak kita untuk apa? Untuk rendah hati. Prapaskah mengajak kita apa? Untuk melayani. Jadi ada 3 kata. Pertobatan, kerendahan hatian, dan pelayanan. Kalau prapaskah sebaliknya seperti orang Israel yang minta kekuasaan, minta kedudukan, kita salah besar. Iman kita salah. Bahwa kita di prapaskah, kita mau bertobat. Kita mau rendah hati. Dan kita mau melayani. Dan iman yang salah yang kedua, Bapak sekalian, yaitu iman yang goyah dan berubah-berubah. Ketika ada penderitaan datang, ada masalah datang, iman langsung berubah. Iman langsung goyah. Bukankah itu ditunjuk oleh Petrus? Ketika Yesus ditangkap, awalnya semangat bilang, saya tidak akan menyangkal engkau. Ternyata menyangkal 3 kali. Bukan murid-muridnya juga yang berkata bahwa saya tidak akan meninggalkan engkau. Tapi ketika ditangkap semua pergi. Termasuk orang-orang yang berteriak Hosana. Iman mereka berubah. Yang awalnya Hosana, berubah, salibkan dia. Bapak sekalian, gimana iman kita? Berubah atau tidak? Ketika ada masalah. Awalnya bilang, puji Tuhan. Ketika ada masalah, di mana Tuhan? Mari kita berdoa Bapak sekalian. Kita belajar bersama-sama. Bahwa Mesias, Raja kita. Tuhan kita memang Raja Mesias.
sepatutnya kita melayani dia. Yang kedua, bahwa Yesus Mesias yang membawa damai, rendah hati. Harusnya kita pengikutnya juga membawa damai dan rendah hati. Bahwa kita harus punya iman yang benar. Jangan seperti iman yang kita belajar tadi. Iman yang berpusat pada kepentingan sendiri. Iman yang salah arah. Iman yang berubah. Tidak. Kapan kita berubah? Kita harus berubah radikal. Ingat, salib Yesus. Kasih Yesus kepada kita. Kasih Yesus yang bisa mengubah kita. Karena itu kita perlu menghidupi kasih itu. Amin. Mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala kita. Bapa kami surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami diingat kembali bagaimana Minggu malam di mana Yesus masuki kota Yerusalem. Banyak orang berseru, banyak orang menyiapkan pakaian mereka, daun palem, dan mereka meyakini Yesus sebagai Raja dan Mesianik. Tetapi pemahaman mereka memiliki hal yang keliru. Mereka ingin supaya mereka mendirikan kerajaan dunia ini. Tapi Yesus memang adalah Allah, Raja sejati, Mesias, yang memberikan pengajaran kepada kami bahwa Mesias, Raja yang kami kenal, itu membawa damai dan rendah hati. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa terus memeriksa hati kami di tengah hidup kami ini. Kami perlu berjuang bersama-sama dan kami perlu Roh Kudus menolong kami. Kami ingin berubah Tuhan, kami ingin bertobat, kami ingin rendah hati dan kami ingin melayani Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami sangat lemah. Biar firman Tuhan hari ini menolong kami semua dan menegur kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskan nama-Mu. Kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu di surga. Dengan kamu dah hari ini makan kami secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah. Dan jangan membangun orang jahat. Tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kedaulatan kemuliaan sampai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita sudah dengar firman Tuhan yang boleh menyegarkan hati kita. Kita buka pikir kita itu bagaimana sebenarnya kehidupan kita mengikut Tuhan selama ini. Ya. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan sekarang sudah dijalankan seperti biasa tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Yang pemungut persembahan Pak Surya ya. Nah, itu yang merah untuk operasional gereja dan yang ungu untuk misi. Dan direncanakan misi hari ini untuk membantu pengobatan Ibu Pendeta Hatsar di Palu. Ya, mungkin ada yang tergerak, yang ungu diisi untuk persembahan di Palu nantinya. Baiklah Bapak Ibu terkasih, untuk mendasari kita memberikan persembahan kita, saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka kita. Pujian. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti.
saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku rasa tentrem, atiku raya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan terutama firman Tuhan yang boleh membuka pikiran hati kami. Bagaimana korban Kristus dalam kami. Menebus kami dari dosa dan maut. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk korban-Mu. Yang akan kami peringati selama minggu ini, minggu sengsara. Tuhan kuatkan kami senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan untuk pelayanan misi. Tuhan berkatilah persembahan yang kami berikan ini Bapa, dan boleh dipakai benar-benar hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berita minggu ini ya, tolong ada tulisannya. Ada di screen. Nah, nanti malam jam 5 sore, jam 5 nanti ada seminar mengapa harus salib yang dihubungkan dengan dosa. Ini online-nya lewat Zoom nanti ya. Jam 5 sore hari ini. Nanti dibagi Zoom-nya, linknya ke kita masing-masing lewat misi Aletheia. Terus ibadah PPD minggu ini diliburkan karena hari Kamis ada ibadah Kamis Suci, Kamis Putih di gereja ini jam 6:30 malam. Kita mau hadir, dan hari Jumat ibadah Agung. Jumat Agung ibadah di gereja jam 8 pagi dan ada perjamuan kudus untuk hari Jumat yang akan datang. Dan hari Sabtu ada Sabtu Sunyi seperti biasa online seperti Sabtu pagi ya, jam 6 pagi lewat Zoom. Dan hari Minggu perayaan Paskah di gereja ini jam 8 pagi seperti biasa. Perayaan Paskah kemenangan telah datang dan kita akan terus bersukacita karena kemenangan ini. Dan kami ingatkan hari Jumat akan dibagikan amplop untuk ucapan syukur Paskah. Hari Jumat, dan itu diberikan hari Minggu. Jadi kita berdoa di rumah masing-masing, kita bawa amplop itu, kita berdoa, kita memberikan persembahan kita untuk perayaan Paskah, diberikan hari Minggu di gereja ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Saya mau tanya ini kepada kita semua, siapa yang sudah tahu bahwa nanti sore itu ada, bukan hari ini ya, tapi dari hari-hari kemarin sudah tahu bahwa hari sore nanti ada seminar itu ya. Semua saya harap 3 atau seminggu lalu sudah tahu bahwa hari ini sore ada seminar itu. Nah, saya berharap semua yang hadir ini ya, yang hadir hari ini itu nampak nanti itu di Zoom-nya. Nih, berapa nih, ada jumlahnya berapa nih Pak Bruno? Ya, dengan di rumah. Jadi saya minta tidak ada yang tidak ikut acara ini, oleh karena mengapa harus salib?
yang dihubungkan dengan dosa. Ya. Jadi memang seminar ini diberi untuk kita lebih mendalami, memaknai, menghayati karya Tuhan di atas kayu salib, sehingga perlu diberi sebuah seminar. Dan ini undangannya tidak hanya kita, kami bagikan juga ke MPS, Sinode GKRI, ke Majelis Daerah, dan saya bagikan itu juga ke Marga Simatupang. Banyak tuh, mudah-mudahan mereka bisa ikut gitu ya. Nah, ini belum terlambat, jadi Bapak Ibu bisa nanti share kepada keluarga-keluarganya. Ayo kita mendengarkan apa kata Alkitab mengenai dosa dan salib. Pak Franky bilang kemarin ada satu temannya yang ragu ke imannya yang lama dan dia ingin mengikut sertakan. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada teman-teman kawannya itu yang perlu kita injili. Ya, mari kita bagikan link Zoom seminar hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, firman Tuhan Minggu Palmarum mengajar kita hidup dalam kerendahan hati, dalam kelemah lembutan, dan membawa kedamaian. Bukan membawa kekerasan di dalam rumah tangga kita. Yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Biar Roh Kudus senantiasa menolong untuk mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan bawalah berkat-Nya dalam hidupmu. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, melingkupi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Ibadah selesai, saat teduh sejenak.